Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Bapak di pagi hari ini di mata pelajaran geografi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Dan untuk absensi, silahkan untuk mengisi di thread Google Classroom yang telah Bapak buat. Silahkan isi di akhir pembelajaran ini. Pada minggu sebelumnya kita telah mempelajari mengenai materi faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di dunia, serta materi mengenai persebaran flora di dunia. Pada kesempatan dan pertemuan hari ini, kita akan mempelajari mengenai materi persebaran fauna di dunia. Berbicara mengenai persebaran fauna di dunia, ini sangat jauh berbeda ya dengan persebaran flora. Pola persebaran flora ini bersifat pasif, artinya lebih terikat oleh habitat atau lingkungan hidupnya. Sedangkan pola persebaran fauna ini bersifat aktif. Artinya, jika habitat yang didiaminya dirasakan kurang cocok dan kurang menguntungkan bagi kelangsungan hidupnya, seringkali fauna atau hewan mengadakan migrasi ke wilayah lain yang dirasa lebih menguntungkan. Oleh karena itu, persebaran hewan tidak setegas lingkungan hidup tumbuhan. Namun demikian, ini secara umum wilayah persebaran fauna di muka bumi ini dapat dikelompokkan ke dalam 7 region atau kawasan utama. Yang mana kawasan pertama merupakan regional paleartik. Regional fauna paleartik ini meliputi wilayah-wilayah benua Eropa, Rusia, pantai Pasifik Barat bagian utara yang di dalamnya termasuk Jepang, Laut Mediteran, dan benua Afrika bagian utara. Beberapa jenis hewan yang berasal dari regional paleartik ini diantaranya seperti kelinci, berbagai jenis tikus, berbagai spesies anjing, dan beberapa jenis kelelawar. Pada saat ini, hewan-hewan tersebut ini telah menyebar ke kawasan lainnya. Beberapa jenis fauna paleartik yang masih bertahan di lingkungan aslinya seperti beruang panda yang terdapat di Cina, unta di Afrika Utara, serta binatang-binatang kutub utara seperti rusa dan beruang kutub. Lalu kawasan yang kedua adalah kawasan neartik. Kawasan fauna neartik ini meliputi wilayah-wilayah di Greenland dan Amerika Utara sampai bagian tengah Meksiko. Fauna khas kawasan ini seperti tikus berkantung yang hidup di sekitar wilayah gurun Pasifik Timur, beberapa jenis kura-kura, ular berbisa, beserta kalkun liar. Selain itu, beberapa jenis hewan paleartik seperti anjing, kelelawar, bajing, dan kelinci terdapat di kawasan ini. Kawasan yang ketiga adalah kawasan fauna neotropik. Daerah persebaran regional atau kawasan fauna neotropik ini meliputi bagian wilayah Meksiko, terutama bagian selatan, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan kepulauan-kepulauan di Hindia Barat. Sifat fauna neotropik ini sangat bervariasi. Ada yang hanya terdapat di wilayah tertentu saja, seperti ikan piranha dan belut listrik yang hanya ditemui di sekitar Sungai Amazon. Lalu hewan lainnya seperti lama, yaitu sejenis unta khas negeri Bolivia, dan juga fauna tapir. Beberapa jenis hewan lainnya yang bisa kita temui di kawasan neotropik seperti beberapa jenis kera, reptil, dan hewan pebrata lainnya. Lalu kawasan yang keempat adalah kawasan regional Ethiopia. Regional fauna Ethiopia ini meliputi wilayah-wilayah benua Afrika Selatan, pegunungan Atlas, kawasan Gurun Sahara, dan ujung selatan Arab Saudi. Beberapa jenis mamalia khas regional Ethiopia seperti gajah Afrika, badak bercula dua, kuda Nil, gorila, simpanse, zebra,
jerapah, singa, cheetah, dan lain-lain. Selain itu, beberapa jenis fauna palearktik seperti kelinci, tikus, anjing, bajing, dan kijang masih banyak dijumpai di wilayah regional Ethiopia. Fenomena yang cukup menarik mengenai regional fauna Ethiopia adalah tipe hewan yang terdapat di Pulau Madagaskar. Menurut sejarah ilmu kebumian, Madagaskar merupakan bagian benua Afrika yang terlepas sehingga beberapa jenis spesies khas regional Ethiopia dapat dijumpai di pulau ini. Fauna ini seperti kuda Nil walaupun ukurannya lebih kecil. Di lain pihak, kita dapat dijumpai beberapa jenis hewan tipe oriental, hewan-hewan mamalia lainnya yang tersebar di wilayah Madagaskar ini seperti lemur berekor cincin, lemur sutra, lemur wol, babi hutan, serta kelelawar. Kawasan yang kelima adalah kawasan regional oriental. Daerah persebaran regional fauna oriental ini meliputi wilayah India, wilayah Indochina, Malaysia, dan Indonesia bagian barat. Jenis fauna khas tipe oriental antara lain seperti beruang, banteng, badak bercula satu, orangutan, dan gabon. Selain itu ada juga fauna burung merak. Tidak hanya itu, di regional oriental ini terdapat berbagai jenis ikan dan reptil yang berbagai macam. Lalu regional yang keenam adalah regional Australia. Kawasan regional Australia ini meliputi wilayah-wilayah Pulau Papua, benua Australia, dan Pulau Tasmania. Kawasan ini ditandai dengan tipe fauna khas seperti binatang berkantung ya, kita ketahui seperti kanguru. Lalu ada fauna platypus, walabi, dan kuskus. Tidak hanya itu, di dalam kawasan regional Australia ini terdapat beberapa jenis burung khas yang seperti burung cendrawasih, burung kasuari, emu, dan kakatua. Lalu terdapat jenis reptil yang banyak dijumpai seperti ular piton, ular harimau penyengat, buaya, beserta kadal. Ya, dikarenakan waktu masih ada, Bapak lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu materi mengenai persebaran fauna di Indonesia. Untuk persebaran fauna di Indonesia sendiri terbagi menjadi 3 kawasan. Yang pertama merupakan kawasan Asiatis, lalu kawasan peralihan, lalu kawasan Australis. Untuk kawasan Asiatis ini condong lebih mirip ke kawasan oriental ya, yang mana kawasan Asiatis ini terletak di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, sampai Pulau Kalimantan. Untuk fauna dari kawasan Asiatis ini terdiri dari sempitan, beruang madu, tapir, harimau, badak Sumatera, gajah. Nah, untuk di Pulau Jawa sendiri terdapat fauna yaitu badak bercula satu, kancil, landak, beserta banteng. Nah, untuk di Pulau Bali ini terdapat burung jalak Bali. Lalu untuk di Kalimantan ini terdapat fauna ikan arowana, bekantan, lalu yang terakhir adalah orangutan. Itu untuk jenis fauna di regional atau kawasan Asiatis. Lalu kawasan selanjutnya adalah kawasan peralihan. Perlu diketahui anak-anak bahwa kawasan peralihan ini diantara kawasan Asiatis yang dibatasi dengan garis Wallace dan kawasan Australis yang dibatasi dengan garis Weber. Karakteristik fauna di kawasan ini cenderung endemik yang tidak akan ditemui di kawasan manapun di dunia ini.
Adapun jenis fauna yang mendiami kawasan ini seperti komodo, babi rusa, anoa, burung maleo, serta tarsius. Lalu yang terakhir adalah kawasan Australis. Kawasan Australis ini terletak di Pulau Papua dan Pulau Maluku. Perlu diketahui juga bahwa kawasan Australis ini condong mirip ke kawasan fauna Australia, yang mana jenis fauna di kawasan Australis ini meliputi seperti burung kakatua, burung cendrawasih, serta kanguru pohon atau lebih dikenal sebagai kanguru Papua. Oke, anak-anak, jadi itu mengenai materi persebaran fauna dunia serta persebaran fauna di Indonesia. Dapat kita simpulkan bahwa persebaran fauna di dunia ini terbagi atas 6 kawasan. Yang pertama adalah kawasan Paleartik, lalu yang kedua adalah kawasan Neartik, yang ketiga adalah kawasan Neotropik, lalu yang keempat adalah kawasan Ethiopia, lalu yang kelima adalah kawasan Oriental, dan yang terakhir, keenam adalah kawasan Australia. Nah, itu untuk persebaran fauna di dunia. Lalu untuk persebaran fauna di Indonesia sendiri dibedakan menjadi 3 kawasan. Yang pertama adalah kawasan Asiatis, yang mana berbatasan dengan kawasan peralihan yang dibatasi dengan garis Welles. Lalu yang ketiga adalah kawasan Australis, yang mana dibatasi oleh garis Weber. Sebelum Bapak akhiri pertemuan pada hari ini, Bapak akan memberikan tugas. Perlu kalian simak untuk tugasnya, yaitu kalian membuat peta persebaran fauna dunia yang dilengkapi dengan gambar berbagai jenis hewan di dalamnya di setiap kawasan ya. Lalu kalian kumpulkan di Google Classroom sesuai dengan tenggat waktu yang telah Bapak buat di thread tersebut. Silakan apabila ada yang ingin bertanya, bisa kalian komentar di Google Classroom atau di grup WA ya. Sekian dari Bapak, mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.